Oke, selamat pagi anak-anak. Ya, hari ini Misi mau mengajarkan anak-anak tentang alat komunikasi. Apa sih anak-anak alat komunikasi itu? Sebelumnya kita akan berdoa dulu ya, supaya kita belajarnya lebih enak lagi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami boleh belajar kembali bersama-sama dengan anak-anak dan juga Misi. Hari ini kami akan belajar tentang alat komunikasi. Pimpin kami Tuhan sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke. Ya, anak-anak hari ini kita temanya tentang komunikasi. Apa sih itu komunikasi? Ada yang tahu nggak ya? Mungkin anak-anak tahu nih. Coba kalau anak-anak tahu, coba boleh disebutkan. Apa itu komunikasi ya? Komunikasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk kita berhubungan ya. Berhubungan apa sih? Berhubungan bisa dengan orang lain, bisa juga dengan banyak teman ataupun bersama dengan keluarga kita. Nah, itu alat komunikasi. Bisa dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung ya. Alat komunikasi itu bisa kita lakukan secara langsung. Caranya bagaimana? Yaitu kita langsung berbicara dengan teman kita, atau dengan miss, atau dengan mama papa. Itu namanya juga kita berbicara komunikasi secara langsung ya. Terus apa aja sih yang kita bisa lakukan dengan komunikasi? Ada komunikasi alat yang modern, ada juga alat komunikasi yang zamannya dulu ya. Kalau zaman dulu artinya nih alat komunikasinya secara sederhana. Alat komunikasi itu ingin memberitahukan kepada orang lain sesuatu yang harus dilakukan. Misalnya kalau zaman dulu ya, alat komunikasinya zaman dulu nih seperti ini nih. Apa itu ya? Ini kantungan ya. Kantungan itu untuk memberitahukan orang-orang. Misalnya ada suatu rapat atau pengumuman, jadi dipakailah alat komunikasi seperti ini. Ini adalah alat komunikasi zaman dulu. Tapi yang lainnya banyak ya, sepertinya yang sekarang itu alat komunikasinya nih, contoh-contohnya. Ini juga radio alat komunikasi. Tetapi kita tidak bisa langsung berhubungan ya, kita hanya bisa mendengarkan saja lewat radio ya. Ada pesan yang mau disampaikan lewat radio ini ya. Ini alat komunikasi secara tidak langsung, secara kita tidak berhubungan, hanya mendengar saja. Tapi juga ada alat komunikasi juga yang bisa dilihat, bisa didengar, bisa dilihat. Ini adalah televisi ya. Televisi alat komunikasi juga, ingin memberitahukan sesuatu atau menyampaikan pesan sesuatu lewat berita atau gambar-gambar atau film ya. Nah, ada lagi alat komunikasi yang lain. Nih, ini alat komunikasi yang lain juga, ini lebih hebat lagi, lebih canggih, lebih modern ya. Ini alat komunikasinya apa namanya nih anak-anak? Pasti tahu deh ya, karena mama papa juga pasti di rumah punya. Ini adalah handphone ya. Ini alat komunikasi yang terbaru. Mama papa bisa berhubungan dengan anak-anak atau bisa berbicara dengan orang lain melalui handphone, bisa juga kirim pesan, bisa juga gambar atau ya video yang mau ditampilkan bisa melalui handphone ini. Tapi kalau zaman dulu itu ada yang seperti ini loh anak-anak ya. Ini alat komunikasinya berupa apa ini? Berupa perangko surat nih ya, berupa kartu pos. Nah, nih, bisa nih. Ini juga namanya alat komunikasi ya, tapi secara tidak langsung hanya bisa ditulis lalu dikasih kirim pesan, misalnya seperti ini tuh ya. Dari siapa? Ditulis namanya. Terus untuk siapa? Untuk Pak Lukman misalnya gitu ya. Nah, ini juga alat komunikasi ya, yang berupa kartu pos. Dan ada juga alat komunikasi yang lainnya seperti koran. Koran juga termasuk alat komunikasi ya. Alat komunikasi tapi tidak bisa mengeluarkan suara. Ini hanya kita bisa lihat beritanya kan. Alat komunikasi untuk menyampaikan pesan atau sesuatu yang akan dipesankan ya. Nih, koran adalah juga alat komunikasi ya. Alat komunikasi yang bisa berupa isi apa saja, ada pesan apa saja, ada berita apa saja. Juga di dalam koran ada iklannya loh anak-anak ya. Iklan itu untuk menunjukkan pesan juga.
ya, bisa berhubungan dengan orang-orang di sekitarnya untuk memberitahukan. Nah, ini dia salah satunya adalah iklan tuh. Iklan tentang apa nih ya? Oh, komputer ya kan? Tuh, komputer baru nih gitu. Jadi dikasih tahu nih, bisa ditulis atau dikirim melalui koran nih. Ya, jadi koran itu bisa menampilkan berita, bisa juga menyampaikan pesan. Ada juga melalui majalah-majalah ya, seperti nih majalahnya, seperti majalah Bobo atau yang lainnya. Tuh. Terus ada lagi yang, nah ini juga sama ya, surat kabar atau koran. Lalu ada lagi nih, ini pasti tahu anak-anak ya, siapa yang punya ini di rumah? Telepon ya, telepon berdering-dering. Nah, kalau ada orang yang telepon pasti ada suaranya, kita angkat, kita berhubungan dengan komunikasi itu, kita berbicara secara langsung, tetapi orangnya nggak kelihatan nih ya. Ini juga handphone telepon termasuk alat komunikasi ya. Nah, anak-anak, alat komunikasi itu banyak sekali ya. Coba sebutkan lagi, ulangi. Yang lama misalnya apa tuh? Yaitu tadi yang harus dipukul untuk memberitahukan seseorang, alat kentungan ya, alat komunikasi zaman dulu. Terus apa lagi? Terus bisa juga dengan surat ya, kalau mau kasih tahu ya, misalnya ada oma di luar negeri atau di luar kota mau datang, kirim surat dulu dikasih kabar, berarti ini juga alat komunikasi ya. Terus ada lagi nih melalui kartu pos nih ya, zaman dulu nih, bisa juga yang lama-lama itu ya. Terus bisa juga dengan nih majalah ya. Terus apa lagi ya? Komputer, yang lebih canggih lagi ada komputer nih, anak-anak yang baru nih ya, ada komputer. Dan sama juga dengan apa? Handphone ya. Terus televisi yang bisa dilihat, bisa didengar ya melalui televisi. Kalau komputer juga bisa dilihat ya, bisa juga didengar. Kalau handphone juga bisa dilihat, bisa didengar. Kalau radio, ya radio hanya apa? Untuk didengar. Kita nggak bisa lihat orangnya. Misalnya di radio kita dengar, halo selamat pagi ibu bapak, kan kita hanya mendengar suaranya, nggak kelihatan orangnya ya. Ini alat komunikasi juga termasuk radio ya. Gitu juga dengan koran ya, koran sumber berita dapat dibaca di mana-mana, baik di kota maupun di desa. Siapa yang suka baca koran akan menambah ilmu bagi kita ya. Jadi siapa yang sudah pintar baca boleh baca nih koran ya. Nah, terus anak-anak di sini mau kasih tahu ya, hari ini kita banyak kegiatan ya, ada PR-nya nih harus dikerjakan. Kerjaan PR-nya adalah seperti ini anak-anak, ada isinya di sini, pilih dibaca dulu nih, ada kentungan, ada surat, ada koran, ada televisi, ada menelepon. Lalu ada gambarnya dari 1 sampai 5, ada bacaannya Pak Umar titik-titik dari kantor. Gambarnya lagi ngapain sih Pak Umar ini? Oh, ternyata Pak Umar sedang menelpon. Lihat gambarnya ya, Pak Umar sedang menelpon. Jadi Pak Umar titik-titiknya diisi nih, ini garisnya ya, yang kosong. Pak Umar menelepon dari kantor. Begitu ya anak-anak ya. Yang kedua gambarnya apa? Ada orang sedang baca koran. Nah, Ayah Adi sedang duduk membaca titik-titik di taman. Baca apa sih kalau besar begitu? Apa majalah? Oh, ini nih sama nih dengan koran kita nih ya. Nah, berarti Ayah Adi sedang duduk membaca koran. Ada nggak koran di sini? Ada tuh koran. Koran ya, diisi di sini koran ya. Nah, terus nomor 3, Komar membunyikan apa tuh? Tanda bahaya. Membunyikan apa? Yang dipukul tadi tung 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 tung, bunyi seperti itu. Yang gambarnya seperti ini nih. Yang gambarnya tadi mesin udah kasih tahu. Gambarnya yang dipukul-pukul untuk memberitahukan seseorang. Nah, ini dia ya. Tuh, sama nggak? Sama ya. Nah, ini Kamar membunyikan titik-titik tanda bahaya. Nah, berarti ini kentungan ya. Di sini jawabannya kentungan. Nomor 4, kami sekeluarga menonton berita di mana? Gambarnya lagi ngapain nih? Papa, mama. Ada anaknya lagi ngapain ya? Nonton apa ini?
Nonton apa denger nih? Nah, kalau nonton berarti lihat dengan mata ya, sambil mendengar dengan telinga. Berarti nonton televisi. Ada nggak televisi? Ada. Nih ya, nonton televisi tuh sama ya gambarnya televisi. Terus nomor 5-nya Sony mengirim. Wah, si Sony dia pergi ke kantor pos. Anak-anak pernah kan ya ke kantor pos ya? Kalau ke kantor pos kita mau ngapain? Iya betul, kita mau ngirim surat. Kayak kemarin tuh anak-anak pernah lakukan, mengirim surat buat papa mama ya. Jadi Sony mengirim apa? Surat di kantor pos. Begitu ya. Nah, bisa anak-anak nanti diselesaikan ya, di sini ditulis dengan rapi, jangan besar-besar tulisannya ya, yang rapi supaya nanti dapat nilainya bintang 3. Siapa mau bintang 3? Iya, pasti kalian semua dapat ya. Oke, terus ada lagi nih. Miss udah kasih tahu satu kegiatannya, PR-nya. Terus ada lagi. Ya, di sini tugasnya adalah untuk memilih mana sih alat komunikasi. Coba lihat anak-anak yang tadi Miss udah kasih lihat. Alat komunikasi yang mana? Ini apa ini? Kursi. Oh bukan ya, berarti bukan alat komunikasi karena tidak bisa berhubungan ya, baik dengan bicara ataupun lewat gambar kita ya. Ini untuk duduk. Jadi yang mana alat komunikasi? Ini boleh nggak ember? Oh tidak. Terus lilin boleh nggak alat komunikasi? Bukan. Terus kalau jam alat komunikasi bukan? Bukan juga. Yang alat komunikasi yang mana? Ini ya. Surat ya, nah ini suratnya, ini amplopnya bisa dipakai untuk menulis surat. Terus ini apa sih namanya nih? Tahu nggak? Ya handphone ya, zaman dulu ini ya, handphone yang model lama nih. Handphone ini seperti ini, masih ada antenanya. Handphone alat komunikasi karena bisa berhubungan, bisa telepon, halo ya. Terus surat udah pasti, radio juga ya alat komunikasi. Terus koran ya tadi ya alat komunikasi untuk menyampaikan berita. Terus juga telepon juga alat komunikasi. Jadi nanti anak-anak tuliskan nama-nama benda tersebut pada kolom yang benar. Jadi alat komunikasi apa aja? Tulis 1 sampai 5. Misalnya telepon, kamu tulis ya di sini telepon. Terus nomor 2 apa? Koran, kamu tulis koran. Nomor 3 apa? Surat. Oke, surat. Nomor 4 apa? Radio, kamu tulis radio. Terus terakhir apa? Handphone, boleh kamu tulis di sini nomor 5-nya ya. Boleh terserah pilih nomor 1-nya, koran dulu boleh atau surat dulu boleh. Pokoknya semua alat-alat komunikasi ada di sebelah kiri ya. Yang sebelah kanan apa tuh? Yang bukan alat komunikasi. Yang bukan ya udah. Yang ada di gambar ini apa aja? Coba sebutkan. Misalnya nomor 1 yang kamu lihat, lampu. Boleh di sini tulis bukan alat komunikasi, lampu. Nomor 2 apa? Jam, tulis jam. Nomor 3 apa? Lilin, ada lilin. Nomor 4 apa? Kursi. Ya. Terus ada terakhir nomor 5 ada ember. Begitu. Udah ngerti belum? Ya. Kalau belum ngerti nanti boleh tanya lagi ya. Nah, anak-anak kalau nanti anak-anak mau diwarnai gambarnya nih, boleh, tapi yang rapi ya, jangan keluar garis. Oke, terus terakhir gambarnya, tugas kita adalah, nah ini nih, ya, tugas kita ada juga membuat apa ya ini ya, pernahkah kamu mengirim kartu pos, ya, ke kartu pos yang mana tadi? Nah, bentuknya yang seperti ini nih kartu pos. Kartu pos. Nah, ini anak-anak ya. Yang tadi ada suratnya, mana nih? Nah, ini dia. Nah, ini kartu pos. Sama nggak anak-anak? Ya, sama ya. Ini darinya nanti ditulis, misalnya dari Grace, dari Cheris, ya, dari Aldavo atau dari Darren, boleh. Nanti kamu tulis pesannya apa nih? Pesennya, kamu mau pesan apa? Kamu mau kirimnya ke siapa dulu? Tulis lagi di sini. Misalnya kepada, kalau kamu mau pesan kasih papa mama, kamu tulis kepada papa mama. Kalau kamu mau kirimnya ke teman, kamu tulis nama temanmu. Siapa nama temanmu?
ya. Jangan lupa di sini tulis apa. Misalnya, besok kita ketemu ya. Aku senang loh bermain dengan kalian. Nah, ini pesannya apa? Aku besok mau datang ke rumahmu. Nah, boleh juga seperti itu. Terserah anak-anak nanti kirim pesannya bagaimana ya. Oke? Tuh. Terus nanti jangan lupa ya. Setelah itu boleh juga nih kartu posnya nih, apanya namanya? Perangkonya. Nah, ini perangkonya gambar Monas ya, diwarnai boleh ya. Satu lagi kegiatan kita hari ini adalah, nah ini satu lagi ya tugasnya, minta bantuan sama orang tuamu untuk mencarikan iklan yang kamu suka. Nah, iklan yang kamu suka apa? Kalau misalnya nih sukanya ini kan tadi dari koran ya. Koran ini iklannya tentang apa tadi? Komputer ya, jual komputer baru. Di sini ada dari koran, kamu nyari nih anak-anak nih korannya ya. Kalau kamu suka misalnya gambar apa aja yang kamu suka boleh digunting ya, guntingnya hati-hati jangan sampai robek. Kalau misin sukanya misalnya ini ya, ini misin suka gambar nyarinya dari majalah atau dari koran tentang kebersihan. Nah, boleh, ini termasuk komunikasi bukan? Iya loh anak-anak. Ada bacanya, ada pesannya, ajak jutaan anak Indonesia merdeka dari kuman penyakit. Wah, keren kan? Berarti itu alat komunikasi, suatu pesan yang ingin disampaikan atau berita yang ingin disampaikan kepada orang lain atau kepada masyarakat. Nah ya, ini kita boleh gunting ya. Nanti kita guntingnya hati-hati, jangan sampai gambarnya putus atau hilang ya. Mesin gunting dulu. Nah, cara guntingnya hati-hati, pegang guntingnya juga harus hati-hati. Yang digunting adalah gambarnya, ya. Lihat garisnya. Kalau anak-anak sudah ketemu gambar iklan yang bagus, boleh gunting. Pokoknya iklannya yang kalian suka. Kalau yang kalian gak suka nggak usah digunting. Cari lagi dari koran, dari majalah, apa saja yang bisa kalian buat tempel. Di mana tempelnya? Di sini udah siapkan loh, ini kertas selembar. Nah, ini ya. Tuh. Tapi tidak seperti ini ya. Nanti anak-anak tempel di sini. Tempel di tengah. Jangan lupa dikasih apa? Kasih lem supaya nempel. Ya. Kasih glunya. Perhatikan. Ya, kasih pinggir-pinggir. 1 2 ya, 3 4 5. Cukup nggak? Kalau sudah pakai, rapikan lagi supaya tidak nempel keluar-luar ya. Nah, supaya tidak kering juga lemnya. Dan sudah selesai nih, sudah ditempel, sudah kasih lem, sudah oke, bisa ya. Kalau menggunting ya, jangan terbalik anak-anak. Tempelnya harus di tengah, jangan di pinggir. Dan sudah selesai nih, sudah ditempel, sudah kasih lem, sudah oke, bisa ya. Kalau menggunting ya, jangan terbalik anak-anak. Tempelnya harus di tengah, jangan di pinggir, jangan di bawah, jangan di luar kotaknya. Sudah ada tempatnya, kita tempel yang bagus. Nah, terus supaya dia lebih lekat, lebih nempel, kita gosok-gosok, kita rapikan. Nah, ini dan jadi deh ya, bisa anak-anak. Nanti tolong ya cerita iklannya diceritain. Apa sih tuh iklan, apa sih ini anak-anak? Kalau menurut anak-anak nih iklan apa ya? Iya betul, ini sabun apa tuh? Sabun mandi ya, sabun cair mandi. Ada nggak sabun yang cair? Ada ya. Mereknya apa nih? Kalau di sini mereknya adalah Lifebuoy. Nah, anak-anak punya nggak sabun seperti ini di rumah buat mandi ya? Supaya jaga kebersihan, supaya kuman-kuman mati, jaga kebersihan dengan sabun ini. Nah, itu suatu pesan ya. Nanti anak-anak cerita, boleh ya? Nah, cerita sama mama sama papa. Oke? Bisa dikerjakan? Pasti bisa lah. Anak-anak kan hebat ya. Nah, sudah selesai tugas kita hari ini ya, kita udah selesai. Selamat pagi semuanya, Tuhan Yesus memberkati.